Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang ceramah. Apa itu ceramah? Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Lalu apa bedanya dengan pidato dan khotbah? Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni maksudnya adalah berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Kemudian, di dalam ceramah tentunya terdapat kalimat majemuk bertingkat. Apa itu kalimat majemuk bertingkat? Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Salah satu unsur klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Kalimat majemuk bertingkat terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan hubungan akibat ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai, maka, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalimat majemuk hubungan cara ditandai oleh kata penghubung dengan. Kalimat majemuk bertingkat yang ketiga yaitu yang menyatakan hubungan sangkalan ditandai oleh konjungsi seolah-olah, seakan. Kemudian yang keempat, kalimat majemuk hubungan kenyataan ditandai oleh konjungsi padahal, sedangkan. Yang kelima, kalimat majemuk hasil ditandai oleh konjungsi makanya. Kemudian yang keenam, kalimat majemuk hubungan penjelasan ditandai oleh kata penghubung bahwa, yaitu. Kemudian nomor 7, kalimat majemuk hubungan atributif ditandai oleh konjungsi yang. Kemudian, apa saja bagian-bagian teks ceramah? Yang pertama yaitu pembuka, berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua, isi. Pada bagian ini dikemukakan sejumlah fakta yang memperkuat argumen pembicara. Yang ketiga yaitu penutup. Di sini berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kemudian unsur kebahasaan ceramah. Yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Kemudian yang kedua menggunakan kata teknis atau kata-kata bidang tertentu sesuai dengan apa yang diambil atau topiknya dalam ceramah. Kemudian yang ketiga menggunakan kalimat persuasif yang bersifat mengajak. Kemudian yang terakhir menggunakan kalimat yang menunjukkan sebab akibat. Nah, sekarang kita akan belajar cara menyusun teks ceramah. Silakan diperhatikan ya. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan. Yang kedua, menyusun kerangka ceramah. Yang ketiga, menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Yang keempat, menyunting teks ceramah. Nah, sekarang silahkan membuat teks ceramah dengan topik kondisi terkini yang terjadi di sekolah Anda. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.